Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, Edi Mulyadi tidak jadi hadir memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri pada hari ini Jumat 28 Januari 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, saat menghadiri langsung di Barreskrim Mabes Polri. Detail informasinya akan disampaikan rekan Rizky Sandi Saputra, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Dari informasi yang sudah Anda dapatkan, apa sebenarnya alasan dari Edi Mulyadi hingga tidak jadi menghadiri dalam pemanggilan atau pemeriksaan polisi hari ini? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa sejatinya pada Jumat 28 Januari 2022 hari ini, Sekjen GNPF Ulama yakni Edi Mulyadi harusnya dipanggil gitu oleh pihak Barreskrim Mabes Polri sebagai saksi atas perkara ujaran kebencian yang di dalam hal ini Edi dilaporkan beberapa pihak ke beberapa kantor polisi daerah yang akhirnya perkara ini diambil alih oleh Mabes Polri. Hal ini terkait dengan pernyataan Edi yang menyinggung soal keberadaan ibu kota negara baru, yang dimana dalam ucapannya Edi menyatakan kalau IKN yang baru ini merupakan tempat jin buang anak. Kendati begitu, tadi kehadiran Edi hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum, yang dimana dalam hal ini Ketua Tim Kuasa Hukum dari Edi Mulyadi, Herman Kadir, menyatakan kliennya urung hadir itu dikarenakan adanya kesalahan prosedur atau tidak menerimanya prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian karena dirinya menilai ini tidak sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 227 ayat 1, di mana yang menerangkan kalau dalam pasal tersebut pemanggilan untuk saksi itu diberikan batas waktu 3 hari. Sedangkan tadi Herman Kadir menyatakan kalau kliennya baru dipanggil itu, baru dilayangkan surat itu pada Rabu kemarin gitu, tanggal 26 Januari. Alhasil dirinya menilai ada kesalahan prosedur atau tidak sesuainya prosedur yang ada di dalam KUHP terhadap pemeriksaan yang sejatinya dilakukan untuk kliennya tersebut ya. Ya, lalu selanjutnya apa yang dilakukan setelah dari tim kuasa hukum termasuk Edi Mulyadi sendiri juga setelah urung hadir? Ya, tadi Herman Kadir menyatakan kalau pihaknya sudah menemui tim penyidik dari Ditpid Siber Barreskrim Polri untuk meminta kepada kepolisian untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan begitu dengan mekanisme sesuai dengan prosedur KUHP, yakni H-3 sebelum dilakukan pemeriksaan. Tadi dirinya juga sudah melayangkan surat permohonan tersebut kepada Barreskrim begitu, dan sudah direspon oleh pihak Barreskrim begitu dia. Dari atas kasus ini apakah Edi Mulyadi sempat mengalami teror atau bagaimana dari penjelasan kuasa hukumnya? Ya, tadi Herman Kadir juga dia menyatakan kalau kliennya itu mengalami teror setelah ungkapannya mengenai Kalimantan merupakan tempat jin buang anak ini dari berbagai kalangan. Dirinya bahkan menyatakan kalau kliennya itu dalam sehari bisa ditelepon oleh 1.000 orang yang menelpon ke dalam kontaknya. Alhasil dirinya menyatakan kalau si Edi ini memblokir atau menutup sementara kontaknya begitu, dan beberapa ancaman juga dilayangkan oleh beberapa pihak yang tidak diketahui terkait dengan adanya perintah untuk memotong babi, memotong kelinci, dan beberapa hewan lainnya begitu deh. Dan Edi juga diminta untuk melakukan hukuman adat, yakni dengan meminta maaf ke Kalimantan langsung kepada warga Kalimantan. Hanya saja Herman Kadir mengungkapkan tidak ada jaminan keselamatan. Padahal kata dia, Edi bersedia untuk datang langsung ke Kalimantan dan meminta maaf kepada warga di Kalimantan. Begitu deh. Lalu Rizky, bagaimana tanggapan dari Kabarreskrim Polri, Komjen Agus, soal absennya Edi Mulyadi dalam pemeriksaan hari ini?
Ya, tadi juga awak media alhasil langsung meminta tanggapan dari Bareskrim langsung kepada Kepala Bareskrim Mabes Polri yakni Komjen Agus. Tadi Komjen Agus menyatakan kalau pihaknya akan sesegera mungkin mengirimkan surat perintah pemeriksaan selanjutnya begitu dalam waktu dekat. Hanya saja dirinya meminta untuk Edi Mulyadi memenuhi panggilan tersebut. Sebab jika tidak maka Bareskrim Polri menyatakan akan menjemput begitu. Tadi juga Komjen Agus menyatakan kalau dengan mangkirnya atau dengan urung hadirnya Edi Mulyadi pada pemanggilan pertama ini tidak menutup proses hukum ini tidak berjalan gitu. Dirinya menyatakan kalau proses hukum akan tetap berjalan di kepolisian dan akan tetap meminta Edi Mulyadi untuk hadir sebagai saksi. Begitu deh. Baik, Tribunnews terkait mangkirnya Edi Mulyadi dalam pemeriksaan kali ini, rekan Rizky sudah melakukan wawancara bersama Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir. Berikut liputan lengkapnya. Kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, karena jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasannya hadir kenapa Pak? Datang Pak? Alasannya pertama prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Itu yang pertama. Nah, ini kami mau memasuki surat itu. Ya. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Ini itu sudah tidak sesuai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.